Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru penggerak. Saya Muhammad Ruslan, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Sukajaya, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pada video kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Apakah sebenarnya pendidikan dan pengajaran itu? Pendidikan dan pengajaran sebenarnya tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Ada 3 pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan pertama adalah, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan di kelas hanya sebatas transfer materi pembelajaran saja. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik peserta didik. Biasanya, saya hanya melihat hasil belajar peserta didik dari aspek kognitif saja. Misalnya, saat mereka mengerjakan tugas atau ulangan harian saja. Jika nilai peserta didik sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Selain itu, saya pun beranggapan bahwa peserta didik hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran berpusat pada guru atau menggunakan metode teacher center. Sebelumnya, saya tidak mempedulikan apakah peserta didik sudah benar-benar paham atau belum dari apa yang telah saya ajarkan, karena fokus utama saya adalah lebih ke ketercapaian materi. Mengingat materi yang saya ajarkan cukup padat untuk tiap semesternya. Saya pun hanya meminta siswa untuk menghafal materi yang saya ajarkan tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dapat dipahami dengan sepenuhnya. Sehingga saya sering merasa gagal dan mengeluh jika banyak peserta didik yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Pertanyaan pemantik yang kedua adalah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mulai menyadari bahwa ternyata apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga aspek pembelajaran yang lainnya seperti afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Peserta didik bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media yang tepat. Guru seharusnya berperan sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. Guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran, dengan segala ketulusan hati, agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya harus mempelajari karakteristik peserta didik, karena setiap anak dilahirkan unik, dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Berikan kesempatan peserta didik untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Pertanyaan pemantik yang ketiga adalah, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain
merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik sesuai metode student center. Berikutnya saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi, dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada peserta didik, berusaha menjadi teladan bagi peserta didik, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya harus mengenali karakter dan latar belakang peserta didik dengan menjalin komunikasi yang baik. Demikian paparan kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga video ini memberikan inspirasi bagi siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.